ini dia nih museum perangko. Banyak sekali perangkonya di sini ya teman-teman ya. Iya. Wah, bagus lagi. Ranggu, Ya? kenapa sih kok kalau kita mau mengirim surat harus memakai perangko? Iya, Ranggu. Oh, iyalah. Kalau kita mengirim surat itu kan biasanya pakai ongkos kirim teman-teman. Iya kan? Iya. Nah, ongkos kirimnya itu adalah perangko yang sudah dikeluarkan oleh Halo teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ranggu si orang hutan. Teman-teman, hari ini atau di pagi ini, Ranggu nanti akan bercerita tentang perangko. Oh iya, sekarang Ranggu ada di Museum Perangko Taman Mini Indonesia Indah. Nanti cerita tentang perangko dan seluk-beluknya. Kemudian ada lagi cerita tentang kupu-kupu. Kupu-kupu itu adanya nanti di Museum Serangga Taman Mini juga teman-teman, begitu. Dan juga satu lagi, nanti ada dongeng dari Kagus DS. Judulnya itu adalah Urashima, yaitu cerita dari rakyat Jepang yang sangat populer. Tapi sebelum ini, Ranggu mau ke dalam dulu, mau ke Museum Perangko. Di dalam ditunggu sama Ira, Sandra, Lia, dan ada satu lagi teman Ranggu di sana. Kalian mau kan bergabung dengan kami? Nah, kalau begitu yuk sama-sama bergabung dalam acara Ayo Cari Tahu. Bye teman-teman, sampai ketemu nanti ya sebentar ya. Dadah. Lia, ya, kamu tahu nggak? Ranggu belum datang nih, padahal kan kita udah janjian di sini. Tahu nih, lama banget sih. Iya. Safira, ya, enak ya kamu dapat banyak surat dari penggemar. Terus perangkonya dikumpulkan deh. Iya, aku suka ngumpulin tuh. Kalian lihat Ranggu nggak? Enggak, dia belum datang. Iya. Tuh Ranggu, kita di sini. Sini. Wah, teman-teman, Ranggu minta maaf ya. Ranggu terlambat. Maaf ya. Ranggu, kita lihat-lihat perangko yang di sana yuk. Yuk. Di sebelah sana? Iya. Teman-teman, ini dia nih Museum Perangko. Banyak sekali perangkonya di sini ya teman-teman ya. Wah, bagus lagi. Ranggu, Ya? kenapa sih kok kalau kita mau mengirim surat harus memakai perangko? Iya, Ranggu. Oh, iyalah. Kalau kita mengirim surat itu kan biasanya pakai ongkos kirim teman-teman. Iya kan? Iya. Nah, ongkos kirimnya itu adalah perangko yang sudah dikeluarkan oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi. Begitu. Oh gitu. Iya. Lalu Ranggu, kenapa nilai tiap perangko itu berbeda-beda ya? Ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 500. Dan siapa sih yang menentukan nilai tersebut? Iya. Oh gitu. Iya. Nilai perangko itu berbeda-beda karena kita juga mengirim surat kan berbeda-beda. Ada yang lebih jauh, ada yang dekat, kemudian ada yang lebih berat dan ada yang lebih ringan. Iya kan? Jadi nilainya berbeda-beda. Iya. Dan yang menentukan nilainya itu adalah tim khusus pembina perangko dan filateli. Dan mereka juga mengatur kapan perangko itu diterbitkan setiap tahunnya. Begitu teman-teman. Lalu kalau perangko sudah sobek sedikit, masih bisa dipakai untuk mengirim surat nggak sih? Oh, kalau perangko yang sudah sobek ya tentunya tidak bisa teman-teman. Itu tergolong perangko yang rusak. Misalnya sobek, tergunting, atau sudah dicap. Itu tidak bisa digunakan lagi gitu. Tapi ya kalau kalian mau sih, kalian bisa pergi ke kantor pos. Kalian tukar dengan yang baru, tapi tentunya yang sudah dicap tidak bisa ditukar karena sudah digunakan. Ya kan begitu? Atau gini saja deh, perangko-perangko yang bekas itu atau yang rusak-rusak itu kalian kumpul-kumpulkan saja menjadi koleksi seperti para filatelis itu teman-teman. Iya deh Ranggu, nanti kita kumpulkan. Iya. Sekarang kita kesana aja lihat yang lain. Oh, yang sebelah sana ya? Iya. Ayo. Ayo. Ah. Ranggu, apa sih filatelis itu?
Udah gitu, dari mana sih asalnya perangko? Iya, Ranggo. Iya iya iya. Oh begitu. Filatelis itu adalah para kolektor atau kolektor perangko yang mengumpulkan perangko-perangko dan mempelajari perangko-perangko itu tadi. Nah, sedangkan pertama kali perangko digunakan itu di Inggris. Waktu itu diperkenalkan oleh Roland Hill dengan gambar yang pertamanya itu loh, Ratu Victoria itu teman-teman. Iya, Itu kan tadi di Inggris. iya. Nah, kalau di Indonesia, kapan pertama kali perangko digunakan, Ranggu? Oh di Indonesia. Di Indonesia itu pertama kali digunakan pada saat zaman penjajahan Belanda. Waktu itu tanggal 1 April tahun 1864. Waktu itu perangko yang pertama bergambar Raja Willem III. Tuh yang di sana. Itu teman-teman, begitu. Ranggu, lihat. Ada perangko yang gambarnya kupu-kupu loh. Bagus ya. Oh iya. Kalian kan mau lihat kupu-kupu ya? Iya. Kalau begitu sekarang kita berangkat saja ke Museum Serangga, Taman Kupu-Kupu. Di sana kupu-kupunya banyak dan bagus-bagus sekali. Yuk kita ke sana sekarang. Ayo, Ranggu. Ayo. Ayo, mari. Ayo, Ranggu, kita masuk. Ayo, Ranggu. Teman-teman, ini dia Museum Serangga yang di Taman Mini Indonesia Indah itu. Kenapa sih kok sayapnya kupu-kupu indah banget? Oh, maksud kamu berwarna-warni? Ah, begini. Jadi di dalam sayap kupu-kupu itu terdapat sisik-sisik yang halus yang mengandung zat pigmen-pigmen pembentuk pola warna. Nah, jadi warna-warna itu dibentuk di dalam itu sehingga dipola oleh dia menghasilkan warna-warni. Jadi ada kuning, biru, ungu dan sebagainya. Jadi kupu-kupu jadi semakin cantik dan indah ya teman-teman ya. Begitu. Ranggu, kita ke situ yuk. Ke sana. Iya, di sana Ayo, masih ayo, banyak ayo. lagi. Ayo. Teman-teman, di sini banyak sekali kupu-kupunya. Berwarna-warni lagi ya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, dan lain-lain. Iya, bagus. Iya. Ranggu, bener nggak sih kupu-kupu itu berasal dari ulat? Ih, kan jijik. Oh, iya benar teman-teman. Kupu-kupu itu berasal dari ulat, ada yang berbulu dan ada yang tidak berbulu. Yang pasti sih dia menetas dari kupu-kupu betina. Ya itu biasanya menetasnya di daun-daun atau di batang-batang pohon. Kemudian ulat-ulat itu memakan daun-daun yang ada di sekitar situ sampai dia menjadi gemuk. Nah setelah dia gemuk, dia akan membentuk kepompong dan menyelubungi tubuhnya dengan selubung sutra. Tapi ada juga yang langsung jadi kepompong, tidak diselubungi lagi. Nah setelah dalam 2 atau 3 minggu berproses, kupu-kupu itu akan tumbuh menjadi kupu-kupu yang sempurna. Kemudian dia keluar dari kepompong dan terbang kemana-mana seperti yang kita lihat tadi. Nah kejadian itu atau proses itu disebut metamorfosa teman-teman. Begitu. Fosa. Oh gitu ya. Iya. Lalu kenapa sih kok kupu-kupu sering hinggap di bunga, Ranggu? Oh itu dia sedang mencari makan. Tapi tidak hanya di bunga saja sih mencari makannya, ada di tempat-tempat lain juga. Tapi di bunga itu teman-teman ada zat yang namanya zat nektar. Itu rasanya manis seperti madu teman-teman. Jadi digemari oleh kupu-kupu. Dan itu kebetulan adalah makanannya kupu-kupu. Jadi kupu-kupu bisa membedakan loh teman-teman mana bunga yang mengandung nektar dan tidak. Itu dia bisa melihat dari warna bunganya, bentuknya, dan juga aroma bunganya teman-teman. Kupu-kupu pintar ya, Ranggu? Iya. Sekarang kita kesana aja yuk. Ayo. Ranggu, di mana sih kupu-kupu tinggal? Begitu berapa lama kupu-kupu bisa hidup? Oh iya.
Kupu-kupu itu bisa tinggal di mana saja, yang penting banyak pohon dan banyak bunga. Misalnya seperti di taman-taman yang ada di luar kota atau di dalam kota. Bahkan di halaman rumah kita kan banyak tuh. Iya. Ya kan banyak tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ juga kupu-kupu banyak, teman-teman. Nah, begitu. Kemudian dia juga sangat membutuhkan sinar matahari untuk bisa meregangkan sayapnya supaya dia bisa terbang lebih tinggi lagi gitu. Teman-teman, kupu-kupu itu hidupnya bisa juga di hutan loh. Kalau di hutan itu dia hidup di pinggir-pinggir sungai. Begitu, teman-teman. Tapi ngomong-ngomong waktu kita sudah habis nih. Wah, udah habis Jadi ya. terpaksa Ranggu mau pergi dulu mau menemani Kak Agus DS yang mendongeng di sana tuh. Judulnya hari ini adalah tentang Urasima. Kalau begitu teman-teman main-main saja ya di sini ya. Kalian bisa melihat kupu-kupu di sini dan serangga-serangga yang lainnya. Bagaimana? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Ya. Oke, dadah. Dadah, Ranggu. Sampai ketemu lagi.